Assalamualaikum semua, kali ini saya mau berbagi resep cemilan ya. Ini tuh risol sayur yang enak banget, rasanya gurih. Tepungnya itu yang di dalam sangat lembut tapi yang di luarnya garing ya. Ini juga sangat cocok untuk ide jualan maupun untuk cemilan di rumah. Untuk stok frozen food juga sangat cocok ya. Cara bikinnya pun juga sangat mudah. Yuk simak videonya hingga selesai. Pertama-tama saya menggunakan 2 buah kentang ya, ukuran sedang, juga 1 buah wortel. Kemudian semuanya dipotong-potong kecil kayak gini ya. Lanjut kita rebus dulu kentang sama wortelnya. Panaskan air, kalau sudah mendidih kayak gini, kemudian masukkan wortel juga kentangnya yang sudah dipotong-potong tadi. Kemudian masak hingga semua sayurannya empuk ya. Ini supaya lebih cepat ya nanti waktu proses bikin isian risolnya, waktu ditumisnya. Jadi kita rebus dulu. Kemudian jika sudah matang, udah empuk, lanjut kita angkat dan ditiriskan. Sebelum lanjut, jangan lupa ya dukung channel saya dengan cara like, comment, share, dan subscribe biar saya lebih semangat bikin video-videonya lagi. Kemudian sekarang kita siapkan dulu bumbunya ya. Saya menggunakan 7 siung bawang merah, juga 3 siung bawang putih. Ini semua kita haluskan ya. Ini yang sudah dihaluskan. Lanjut sekarang kita tumis bumbunya. Pertama-tama panaskan minyak, kemudian kalau minyaknya sudah panas bisa dimasukin bumbu yang sudah dihaluskan, lalu diaduk-aduk, tumis hingga bumbunya matang ya, mengeluarkan aroma harum. Jika sudah kayak gini tandanya sudah matang ya. Kemudian masukkan wortel juga kentang yang sudah direbus tadi. Kemudian diaduk-aduk ya, ratakan. Oh ya, bagi teman-teman yang baru pertama bergabung di channel saya ucapkan selamat bergabung ya. Jangan lupa dukung channel saya dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Jika suka videonya bisa dibagikan ya video-video saya. Lanjut kita tambahkan dengan 100 ml susu. Saya menggunakan susu saset yang dikasih air ya, totalnya 100 ml. Kemudian tambahkan dengan 1 sendok makan garam, setengah sendok teh kaldu jamur, juga 1 sendok makan gula pasir. Kemudian tambahkan dengan setengah sendok teh lada ya, lalu aduk-aduk kembali. Masak hingga airnya menyusut ya, sampai kuahnya ini menyusut. Karena kentangnya ini sudah matang ya tadi, jadi nggak perlu lama masaknya. Kalau sudah menyusut kayak gini, kemudian bisa ditambahkan dengan sayurannya. Saya menggunakan 2 batang daun bawang, juga 3 batang daun seledri. Kemudian diiris-iris kayak gini ya, lalu masukkan ke dalam kentangnya sama wortelnya. Jika teman-teman nggak suka memakai seledri bisa di skip ya, tapi kalau saya lebih enak karena dia aromanya lebih sedap ya pakai seledri ini. Kemudian aduk-aduk, ratakan ya. Jadi masaknya cuma sebentar aja ya. Lalu kalau sudah mengental kayak gitu bisa ditambahkan dengan 2 sendok makan tepung terigu, ditambahkan dengan 100 ml air ya. Masak hingga isiannya matang dan mengental ya. Jangan lupa diicipin rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Jika sudah benar-benar mengental, kemudian bisa dimatikan ya kompornya, lalu bisa dipindah di tempat yang lain. Jika sudah siap, lalu kita lanjut dengan bikin kulit risolnya. Siapkan 250 tepung terigu protein sedang, tambahkan dengan 1 sendok makan tepung tapioka, juga setengah sendok teh garam. Tambahkan dengan setengah sendok teh kaldu jamur atau bisa diganti yang lain ya. Lalu aduk-aduk hingga tercampur merata.
Jika sudah tercampur, kemudian tambahkan dengan 500 ml air ya, tapi secara bertahap ya. Sedikit-sedikit, kemudian diaduk dulu supaya tercampur rata dulu ya tepungnya. Supaya lebih mudah saya menggunakan whisker. Tapi maaf ya, whiskernya saya pakai yang besar, nggak punya yang kecil. Kemudian aduk hingga tepungnya ini benar-benar udah rata ya, nggak ada yang menggumpal ataupun yang bergerindil. Kalau sudah mulai tercampur rata kayak gini, bisa ditambahkan kembali airnya hingga semuanya habis ya airnya. Pastikan semuanya tercampur merata, nggak ada yang mengendap di bawah ya tepungnya. Lalu tambahkan dengan 1 butir telur. Lalu aduk-aduk kembali sampai tercampur merata ya telurnya. Kemudian jika sudah tercampur, tambahkan kembali dengan minyak sayur ya. Saya menggunakan 1 sendok makan minyak sayur. Lalu aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Jika semuanya sudah tercampur merata, bisa didiamkan dulu ya, kurang lebih selama 30 menit. Jika sudah didiamkan selama 30 menit, sekarang kita bikin kulit risolnya. Panaskan teflon. Jika teflonnya sudah panas, kemudian bisa diolesin dengan minyak tipis-tipis ya. Ini supaya tidak lengket ya. Jika sudah siap teflonnya, kemudian bisa didadar ya kulit risolnya kayak gini. Jadi kalau saya angkat dari kompor dulu, baru digoyang-goyang teflonnya. Jika masih belum rata, bisa ditambahkan sedikit. Yang penting sampai tertutup rata ya, jangan sampai ada yang bolong. Kemudian panggang di atas kompor, tunggu hingga masak ya kulit risolnya ini. Nah, tandanya dia kalau sudah masak, pinggir-pinggirnya itu sudah mulai mengelupas dari teflonnya ya. Lalu diangkat dan taruh di wadah. Untuk bikin kulit risol yang berikutnya, caranya sama ya kayak tadi. Nanti kalau sudah 3-4 kali baru dioles lagi sama minyak kayak gitu. Lakukan hingga semua adonannya habis ya untuk dadar kulit risolnya. Dan ini hasilnya, kulit risolnya semuanya udah selesai didadar. Sekarang lanjut kita, tuh hasilnya, kulit risolnya itu benar-benar lentur ya, nggak mudah robek. Ini kulitnya sangat lembut ya. Sekarang kita lanjut isi risolnya. Taruh kulit risolnya di atas piring, kemudian taruh di atasnya dengan isiannya ya, wortel sama kentangnya tadi. Jangan terlalu di pinggir ya naruhnya, agak ke tengah sedikit. Kemudian dilipat ke atas, lalu dilipat yang pinggir-pinggirnya, kemudian dilipat lagi ke atas. Lalu tambahkan dengan lemnya ya, saya menggunakan lemnya ini dari tepung terigu, kurang lebih kemarin 4 sendok makan, ditambahkan dengan air sekitar 200-an ml. Atau sesuaikan dengan selera aja ya, pokoknya dia nggak terlalu kental tapi juga nggak terlalu encer. Kalau sudah dikasih lem, dan ini hasilnya ya, yang sudah dilipat. Lakukan hingga semuanya selesai ya nanti. Caranya sama dengan yang tadi.
Saat ngisi isian risolnya, yang atas itu yang kulit risolnya yang halus ya, yang bawah yang kasar. Dan ini hasilnya yang sudah dilipat semuanya. Lanjut, setelah itu kita balurin ya. Kita celupin dulu ke dalam tadi tepung terigu yang sudah dicairkan tadi. Kemudian taruh di atas tepung panir ya. Kalau saya tepung panirnya ini sudah saya blender sebentar ya, jadi dia nggak terlalu kasar kali. Sesuai dengan selera teman-teman aja, tapi kalau mau beli yang sudah halus itu sebenarnya juga ada ya. Balurkan hingga semuanya terlumuri dengan tepung panir ya, tertutupi. Nah kayak gini caranya. Lakukan hingga semuanya selesai. Jika semua sudah selesai, kemudian lanjut kita goreng risolnya. Panaskan minyak. Jika minyaknya sudah panas, masukkan risolnya. Kalau bisa sampai kerendam ya risolnya. Kerendam sama minyaknya semua kayak gini. Tunggu hingga berwarna kecoklatan. Lalu bisa dibalik ya. Jadi kalau gorengnya nggak usah terlalu lama, nggak usah terlalu coklat kali, cukup sebentar aja. Kalau kelamaan kadang juga bisa sampai meletus-meletus gitu ya. Dan alhamdulillahnya ini waktu bikin ini nggak ada satupun yang meletus. Kalau sudah semua sisinya matang, kemudian bisa diangkat dan ditiriskan. Ditiriskannya posisi berdiri ya, supaya minyaknya itu nanti turun, nggak meresap ke dalam risolnya. Goreng semuanya hingga selesai ya. Kayak gini, diberdiriin kayak gini. Dan alhamdulillah risol isi sayurnya sudah siap. Ini tuh rasanya enak banget, gurih, pokoknya bener-bener mantap. Wajib dicoba ya. Terima kasih yang sudah menonton hingga selesai. Jangan lupa terus dukung channel saya dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.